Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia 92,3 Radio Bromo FM. Kembali lagi bersama Faye Veronica di sini nih. Yang dimana kali ini Faye akan menemani kalian semua dalam acara podcast ya. Wah, podcast kali ini menarik nih pendengar setia. Dimana kita akan mengobrol seru ya, inspiratif juga dan juga penuh dengan makna bersama sosok guru yang sangat luar biasa yang sudah hadir ya di tengah-tengah kita saat ini nih. Yaitu ada Ibu Aini Makuro SPD. Nah, beliau ini merupakan guru dari SMPN 3 Kuripan, yang dimana seorang guru yang dikenal dengan sangat energik. Gak energik juga ya, tapi humble banget nih. Faye aja pertama kali ketemu udah sangat inspirasi nih menurut saya ya. Dari saking semangatnya nih. Selain itu juga penuh dedikasi dan juga produktif tentunya ya. Dan dimana produktif yang Faye maksud, beliau ini juga merupakan penulis berbagai karya buku. Wah, ini yang lebih menarik di pendengar setia. Nah, tentu saja ya, namanya juga jadi guru itu adalah panggilan jiwa. Tapi bagaimana sih rasanya menjadi guru hebat dan profesional? Apalagi di sekolah yang berada di wilayah terpencil di pendengar setia, yang dimana di tengah keterbatasan dan juga bersama anak-anak hebat yang sering disebut anak gunung. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas tentunya kisah perjuangan, semangat, dan juga inspirasi ya dari tema podcast kita hari ini, yaitu belajar jadi guru hebat dan profesional di sekolah anak gunung. Wah, seperti apa ya kisah inspirasi dari Ibu Aini yang akan menemani kita di podcast hari ini? Nah, mungkin kita boleh kenalan terlebih dahulu nih. Dipersilakan Ibu untuk menyapa pendengar kita di manapun mereka berada. Halo, assalamualaikum sahabat pendengar setia Bromo FM. Kata seseorang kalau tak kenal makanya ta'aruf dulu. Yuk kita ta'arufan dulu sama Bu Aini. Perkenalkan, nama saya Aini Makuro, guru IPA di SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap. Senang sekali rasanya saya bukan diundang ya kalau ini ya, tapi saya itu mengajukan proposal istilahnya ya untuk menjadi salah satu narasumber ya, jangan narasumber ya, kita sharing bareng di sini. Ya, sharing bareng dengan Mbak Faye, Masya Allah ya. Senang sekali saya, suatu kehormatan buat saya bisa hadir di sini, diberi kesempatan untuk belajar podcast bareng seperti itu Mbak Faye. Oke, baik, terima kasih atas penilaiannya Ibu Aini. Baik penersia, wah gimana nih sudah mendengar suara dari Ibu Aini ya, yang akan menemani kita di pagi menjelang siang hari ini nih. Oke, nah Ibu Aini, ini kan Ibu Aini merupakan seorang guru ya, guru yang benar-benar berada di sekolah terpencil nih pendengar setia. Namun Ibu Aini benar-benar semangat ya untuk memberikan dedikasi kepada siswa-siswa yang ada di SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap ini. Seperti itu. Nah, boleh nih mungkin Bu bisa diceritakan sedikit aja ya tentang perjalanan Ibu hingga akhirnya mengajar di SMPN 3 Kuripan. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya boleh cerita nih ya Mbak Faye ya? Boleh. Jadi awal mulanya saya bisa, kalau katanya orang tuh terlempar. Terlempar ya ke sekolah gunung. Itu awalnya saya itu guru yayasan juga. Jadi dari guru luar negeri kalau bahasa kerennya. Jadi dari guru yayasan, kemudian saya mengabdi di sana di yayasan tuh kurang lebih 7 tahun. Ada ASN, saya mencoba peluang karena kita gimana bisa tahu kalau kita belum coba dulu. Benar. Saya mencoba, alhamdulillah lolos, tapi saat itu tidak mendapat tempat. Nah, passing grade nilai saya, kemudian setelah 21 bulan, ya kalau tidak keliru 21 bulan, 19 bulan ya, 19 bulan, saya baru dapat pengumuman di aplikasi CASN, itu saya diterima di SMP Negeri 3 Kuripan 1 Atap. Saya awalnya shock, kayak apa sih SMP 3 Kuripan 1 Atap itu gitu kan. Kemudian saya searching, saya coba buka di Google Map dan saya perbesar, ternyata itu adalah sekolah gunung. Saya kan sekolah gunung, kita tahu sendiri kan jalannya seperti apa gitu kan ya Mbak ya. Nah, kemudian setelah itu saya tuh memang nggak survei, katanya kamu cobalah survei Bu Aini biar tahu tempatnya. Ngapain sih survei, itu tidak akan merubah keadaan, saya tetap di sana, tidak mungkin dipindah kalau sudah belum waktunya gitu kan. Iya, benar. Akhirnya saya setelah penempatan 1 Agustus waktu itu 2023, saya langsung ditempatkan di sana dan saya nunut temen karena saya tidak bisa bawa motor Mbak. Nunut temen ya. Kemudian saya stop tiap pertama jalan itu, ya Allah jalannya kok seperti ini gitu ya. Saya gini, ya Allah apakah saya bisa lanjut gitu awalnya ya.
kemudian ya dengan tekad, komitmen ya, komitmen untuk ya mencerdaskan anak bangsa gitu kan, meskipun kita ditempatkan di mana aja, karena bukan masalah tempat tapi dari niatnya dulu gitu kan. Innamal a'malu binniyat, sesuatu tuh bermula dari niat. Insya Allah kalau niatnya sudah baik, Allah akan mudahkan jalan kita. Seperti itu awal mulanya saya sampai di SMP 3 Kuripan Satu Atap. Setelah itu disambut teman-teman di sana. Bagaimana Bu, yang ditanyakan bagaimana perasaannya Bu? Apakah shock? Langsung bener Pak, sampean kok tahu kalau saya shock gitu ya kan ya? Iya shock sampean Bu, ya shock sepedanya juga, shock orangnya juga. Gimana ya, luar biasa. Saya cuma komen luar biasa. Kemudian saya disambut oleh teman-teman guru, perkenalan, kemudian langsung dibawa ke lapangan untuk perkenalan dengan anak-anak sana. Saya awalnya terkejut Mbak di sana, karena di sana itu tidak semua murid pakai sepatu. Jadi loh kok seperti ini, karena di yayasan tempat saya mengajar itu kan biasa ya disiplin lah ya, disiplin. Kemudian pakai lengkap, pakai sepatu seragam lengkap atas sampai bawah lengkap, ada topi gitu kan. Di sana tidak ada. Jadi maksudnya itu ada beberapa yang pakai sepatu tapi tidak semuanya. Ya mungkin seperti itu awal mulanya saya di SMP 3 Kuripan Mbak. Oke, baik, terima kasih Mbak Aini ya. Wah, baik penerus ya, dan di mana Ibu Aini ini ternyata banyak sekali ya inspirasinya. Agak kaget ya berada di sekolah yang benar-benar gunung ya. Istilahnya anak gunung gitu ya Bu ya, di mana tentang keterbatasan tempat, kemudian juga waktu dari rumah ke sekolah seperti itu ya Bu ya, dan juga bagaimana menjalani medan jalan nih yang kaget banget dengan jalan, istilahnya kalau di daerah Probolinggo itu jalan tol ya Bu ya. Tol itu. Bener banget. Nah, tapi dari situ Ibu Aini tidak pernah kalah semangat ya Bu ya. Daripada ya udahlah kita udah ditempatkan di sini, jadi dijalani aja seperti itu. Oke, baik. Nah, Ibu Aini nih banyak yang bilang ya, cukup ini nih Bu, seorang guru yang sangat energik dan humble ya, yang baik baca juga ya. Nah, apa sih yang membuat Ibu ini semangat setiap hari untuk mengajar? Oke, terima kasih kesempatannya. Baik. Nah, begini. Setiap guru itu punya versi hebat ya, setiap guru. Tapi izinkan saya bercerita dulu nih, versi hebatnya Bu Aini. Siapa tahu di luar sana pendengar mungkin ya punya satu frekuensi lah dengan Bu Aini. Seperti Bromo kan punya frekuensi, Bu Aini berharap di luar sana guru satu frekuensi dengan Bu Aini. Oke, guru hebat yang dimaksud itu cita-cita Bu Aini. H yang pertama itu kan ada huruf hebat. H hebat itu humble ya kan. Maksudnya humble seperti pertanyaannya Mbak tuh, humble ya. Humble itu guru itu harusnya rendah hati gitu kan ya. Kemudian kalau katanya bahasa Jawa tuh unggah-ungguh mungkin seperti itu. Nah, kemudian harus mengajar dengan hati. Nah, kita mengajar dengan hati aja nih ya Mbak ya. Tidak 100% anak menyerap materi yang kita sampaikan. Apalagi kita mengajar dengan emosi, emosional. Itu seperti apa? Kan kita bisa bayangkan. Itu yang pertama, humble dan rendah hati. Kalau kita sudah yakin dengan jalan yang kita jalani, yang sudah kita dititipkan oleh Allah ya, rezekinya kita saat ini di SMP 3 yang kita jalani, kalau sudah seperti itu insya Allah jalur langit yang akan membantu kita untuk mencapai tujuan gitu kan, untuk mempermudah jalan kita ya, dimudahkan, sehat itu ya. Terutama tuh kita tuh harus sehat, jasmani, rohani dan ekonomi juga. Karena seperti yang teman-teman tahu semua ya, kalau kita googling ya SMP 3 itu medannya seperti itu. Yang lebih sulit juga banyak sih. Tapi bagi Bu Aini yang tidak bisa motoran ini spesial ya. Kalau kita, katanya guru saya nih Mbak ya, ini cerita lagi nih. Guru saya punya guru. Nah, itu ngomong gini, kalau orang baik sama orang baik, sesama yang baik itu biasa. Kalau di kuliah itu A nilainya. Tapi kalau kita baik sama orang yang kurang baik itu A+ luar biasa. Nah, maksudnya kalau kita korelasikan dengan guru gitu ya, kerjaan Bu Aini saat ini sedang menjadi guru, belajar jadi guru hebat ya. Kita harus itu energik juga kan. Energik dalam artian tuh kita mengikuti energi murid, bukan murid yang mengikuti energi kita, ya kan. Apalagi kita sudah umur 3 bulan nih Bu Aini, masa kita mau kalah dengan semangat mereka. Kita tuh harus energik gitu kan. Anak-anak sekarang itu kan kritis-kritis, energinya juga tidak ada habisnya, tidak ada capeknya. Kita berusaha mengikuti energi mereka, itu maksud energik gitu ya. Kemudian B ya, kita singkatan B yang kedua. Yang ketiga brave ya,
Brave itu artinya itu berani. Dalam hal ini kita harus punya cita-cita, berani menyampaikan sesuatu yang benar, berani untuk memberikan reward kepada murid yang mendapatkan ya prestasi gitu kan, berani memberikan hukuman yang mendidik buat anak didik kita yang melanggar seperti itu. Kemudian yang A itu antusias ya, antusias, kita harus punya mimpi yang tinggi, cita-cita yang tinggi, karena ada satu pepatah juga nih, kata-kata mutiara dari ya idola saya sebenarnya, Lekol Teddy Indrawijaya. Waduh, ini banyak Bapak Teddy gitu ya, tapi ya ngefans-nya saya tuh wajar lah gitu kan ya. Jadi katanya beliau tuh bermimpi, mimpi setinggi langit ya, cita-cita setinggi langit. Kalaupun kita jatuh, kita masih ada di antara bintang-bintang. Saya sepakat dengan kata-kata itu, dan itu juga didawamkan juga oleh almarhumah ibunda saya, ibunda kami. Itu ngomong kalau punya cita-cita tuh yang tinggi, nah gitu. Kalaupun jatuh ya masih mungkin di langit yang keberapa gitu katanya orang tua saya, seperti itu. Itu yang antusias ya. Kemudian yang T. Teachable nih dua arah. Yang pertama, guru itu harus suka mengajar, guru itu harus ya suka belajar juga. Jadi belajar dan mengajar. Nah, kalau kita terus bukan cuma mengajar aja kan, kita harus tahu ya lebih, apalagi Gen Z sekarang, Gen Alpha ya kan, itu sudah terpapar elektronik ya, ada ChatGPT. Nah, kalau kita terlalu enak dengan zona nyaman kita, maka kita akan merasa ketinggal gitu kan. Apalagi anak didik sekarang itu ya seperti itulah, sudah dikit-dikit Bu katanya di ChatGPT itu seperti ini. Nah, kita harus memvalidasi dulu ya kayak gitu. Jadi intinya itu ya Mbak, cita-cita saya ingin jadi guru hebat yang humble, energi, brave, antusias dan teachable. Seperti itu Mbak ceritanya. Oke, baik, terima kasih Ibu Aini ya. Nah, tuh pendengar setia ya, mungkin ini bisa jadi inspirasi juga untuk para pendengar setia dimanapun kalian berada ya. Dan mungkin ada beberapa pendengar setia yang mungkin sedang menjadi guru juga ya. Nah, bisa nih ambil contoh dari Ibu Aini ya, yang sangat antusias banget, yang dimana ingin bercita-cita ingin menjadi guru yang hebat seperti itu. Baik, nah mungkin tadi bukan sempat berbicara tentang mengajar di apa? Medan Sulit. Iya, bukan Medan Sulit aja ya Bu ya, tapi juga kaget dengan siswa-siswinya yang dimana notabene-nya itu kan anak gunung gitu ya. Nah, di sana mereka itu ingin sekolah aja tuh udah alhamdulillah ya. Nah, Ibu kan juga sempat shock nih melihat mereka penampilannya, bagaimana mereka berseragam dan juga cara mereka berpakaian sepatu ataupun ada yang pakai sandal hampir ya Bu ya. Nah, itu gimana nih cara Ibu menghadapi mereka? Oke, baik. Dan katanya tadi ya, kita shock ya melihat awalnya kita ngajar di sekolah yang sudah tertata rapi anaknya gitu kan ya. Jadi saya tuh kaget ya, kagetnya saya itu tidak langsung serta-merta menyalahkan mereka, kan pasti ada sebab ada akibat gitu kan. Jadi saya bertanya dulu nih pada teman guru, ya, kan saya orang baru saat itu. Jadi saya tanya-tanya ke ya teman-teman di sana, ada ya Pak Kosim gitu ya, ada Pak Sohib ya yang dari Tiris ya ke Kuripan 3, Masya Allah. Nah kemudian saya gimana nih Pak, anak-anak kok bisa seperti ini? Maksudnya apa ya Bu ya? Itu kok udah pakai sepatu? Nah Bu, di sini sekolah aja sudah alhamdulillah, kita tidak bisa nuntut macem-macem gitu kan. Jadi saya itu sebagai guru kan tetap harus mengajarkan yang benar, harus brief tadi ya, berani menyampaikan sesuatu yang benar. Saya coba persuasif anak-anak itu, kenapa sih nak alasan kamu tidak punya sepatu, tidak pakai sepatu gitu kan. Apalagi kan kita nih harus ada bedanya nih, mana murid, mana yang orang bukan murid, orang kerja. Masa kamu pakai sandal terus gini kan. Nah anak-anak tuh jawab, saya ada yang jawabannya beragam nih Mbak. Saya tidak punya sepatu, tidak punya uang buat beli gitu kan. Kan di sana ekonomi kelas menengah ke bawah gitu kan, dari orang tua gitu kan. Lalu saya juga tanya apa lagi alasannya. Saya punya Bu di rumah, cuma nggak saya pakai karena saya panas Bu. Apalagi musim hujan, alasan becek lah, banyak lumpur. Nah tapi caranya kita itu di sana sepakat, gimana kalau kita sepakati aja nih katanya. Kan kita kan punya komunitas praktisi ya, satu sekolah itu kan, dimana meskipun kita anak sekolah gunung, tapi setidaknya lah kita latih dulu 1 hari dulu nih, hari Senin, agar anak-anak itu wajib bersepatu gitu kan. Kemudian yang nggak punya kita upayakan lah mungkin ya dengan ada ya donatur juga mungkin ya di situ ya, komite mungkin ya di sana tuh ada mungkin ya teman-teman guru yang punya inisiatif. Alhamdulillah
adalah kemudahan anak-anak itu bisa bersepatu di hari Senin saja, alhamdulillah. Ya namanya anak ya, ada juga yang melanggar, tapi ya kita tetap kita bina, kita kasih arahan. Ya seperti itu caranya saya dengan teman-teman, berkolaborasi gitulah dengan teman-teman gitu. Baik, terus ini Bu, dari siswa sendiri tuh gimana nih? Mungkin ya ada beberapa siswa yang keberatan tak Bu, atau gimana yang mereka rasakan pada saat kayak misal ada ketentuan gitu ya, hari Senin kalian wajib pakai sepatu ya gitu. Nah gimana nih reaksi dari mereka? Reaksi mereka ya beragam ya, ada yang nurut gitu kan, ada yang juga protes dengan keras. Oh, kalau gitu, kalau dipaksa Bu, ya saya mau berhenti. Wah, Kalau sudah seperti itu, Mbak, kita kan butuh murid. Nah, kalau kita terlalu keras, ya kan beda perlakuan kan. Iya. Nah, makanya kita di sana itu gini aja, Dana, kamu coba dah, dicoba dulu 1 hari itu aja gitu. Ya Bu, ya kita coba, kamu kalau udah itu nak nilainya ya kita nilai lagi gitu kan. Kamu kan sekolah bukan cari nilai sih nak, cuma cari ilmu, tapi namanya sekolah juga ada yang menilai gitu. Nah kamu nilai disiplinnya gimana, mau nggak lulus? Iya Bu, kalau udah lulus rugi ya Bu ya, gitu katanya murid. Akhirnya alhamdulillah setelah kita kolaborasi dengan rekan-rekan guru, kesiswaan juga ya, kan namanya anak-anak kalau cowok itu yang ditakuti bapaknya gitu, kalau ibunya agak terlalu ditakuti. Alhamdulillah, takut dalam artian yang benar, takut yang benar, bukan takut yang salah ya. Alhamdulillah anak-anak itu mulailah ya, hari-hari Senin itu banyaklah 95% yang bersepatu ya, kita alhamdulillah meskipun tidak 100% seperti itu. Karena ya gini Mbak, kalau kita terlalu fokus ke anak-anak nih harus disiplin banget gitu kan ya, harus sesuai ya, pokoknya harus bagus gitu ya. Namanya anak-anak gunung kan beda nih dengan yang bawah. Nah kita itu kesana aja kita 3 iya Mbak ya. Nah di portofolio saya buat 3 ya. Kita itu di sana itu menantang bahaya ya kan. Kemudian yang kedua itu biaya gitu ya. Kemudian ya yang selanjutnya itu payah, atau kalau katanya orang Madura tahu semua payah itu capek gitu kan. Iya kan. Gimana kita bisa maksimal, masih mau marah-marah terus kan. Yang penting anak-anak itu sudah karakternya dulu kita coba di sana. Alhamdulillah anak-anak di sana meskipun secara kognitif tidak sama dengan yang di bawah ya, maksudnya itu tidak juara gitu kan ya. Karena kan kalau sekolah maju dengan medan yang tidak sulit ya, anak-anaknya itu sudah ya SDM-nya itu sudah bagus, daya dukung dari keluarga bagus, mereka tuh wajar juara Pak, juara olimpiade, juara olahraga ya. Tapi kalau anak gunung ini Mbak ya, kalau ya gimana ya, bisa juara aja tuh alhamdulillah ya, bisa sekolah aja, jangan ngarep juara yang tinggi-tinggi banget gitu. Seperti itulah Mbak caranya saya gitu. Ya mungkin seperti itu. Baik, terima kasih ya Ibu Aini ya. Wah, sangat inspirasi sekali nih pendengar setia tentunya ya. Itu nggak mudah tentu buat gak hanya dari Bu Aini aja, tapi juga teman-teman Bu Aini, para guru-guru tepatnya di SMPN 3 Kuripan ya Bu ya. Itu juga merupakan tantangan yang sangat besar, apalagi menghadapi siswa-siswi yang ya lumayan susah juga ya untuk dikasih tahu ya Bu ya. Tapi emang kalau guru tuh harus benar-benar sabar ya Bu ya. Harus sabar banget. Ya. Kalau dikasih tahu ya bisa Mbak, cuma karena keadaan mungkin ya, keadaan yang nggak bisa sampai beli sepatu itu. Tapi kalau masa kita mau fokus ke sepatu aja kan nggak ada ya. Di sisi baiknya mereka itu ya, kalau sopan santun tidak usah disuruh sudah Mbak di sana. Kalau ada guru itu meskipun bukan gurunya sendiri, disalami. Cara salamannya itu unik. Saya aja kaget. Biasanya salaman kan di sini aja nih punggung. Itu dibalik sendiri tangan saya. Berasa ustazah saya ya Allah gitu. Jadi sopan santun, akhlaknya itu yang nilai plus buat saya ya ke anak-anak gunung itu. Meskipun ya kita tidak fokus ke sepatu aja gitu kan. Benar. Gitu ya baik. Baik. Jadi meskipun kedisiplinannya mungkin kurang gitu ya Bu ya, tapi akhlak mereka tuh benar-benar sangat bagus ya. Itu merupakan nilai plus dari Bu Aini nih untuk siswa-siswi SMPN 3 Kuripan yang mungkin saat ini juga mendengarkan ya. Baik. Nah, ada nggak sih Bu salah satu momen ya yang paling menyenangkan lah ataupun paling berkesan ya selama Ibu mengajar di SMPN 3 Kuripan, yang dimana ya sangat menginspirasi banget tuh, mungkin boleh diceritakan? Momen yang berkesan buat saya, saat itu ada event dari Dikdaya ya, Dikdaya Dinas Pendidikan itu mengadakan semacam inovasi pembelajaran ya. Itu momen berkesan buat saya. Inovasi pembelajaran itu di mana setiap guru itu
ya boleh dikatakan wajibnya tidak selalu itu ya, tapi anggaplah wajib ya. Oke. Karena kan seorang guru itu kan harus punya karya juga kan ya. Benar. Nah, itu kembali lagi ke kata-kata saya, kalau guru yang mengajar di medan yang tidak sulit, dengan fasilitas yang oke, sekolah maju, punya karya, itu biasa buat saya. Tapi kalau guru yang dengan medan sulit, punya keterbatasan seperti saya dengan single factor, ya berjuang apa-apa sendiri, nah masih singlein lagi jadi antara ya gitu ya. Nah, bagi saya itu ya Mbak ya saya harus bisa gitu kan. Masa saya cuma fokus ke jalan aja gitu kan, jalan yang sulit, anak-anak yang masa fokus ke sepatu. Nah, momen yang berharga waktu itu ada lomba Inobel, inovasi pembelajaran, saya itu harus ikut dan teman-teman tuh mendukung saya, wah ini yang ikut katanya. Ayo dah, siapa lagi? Wah ini sudah, karena ada lagi ya Pak ya. Oke, baik. Nah, di sana tuh saya tuh bikin momen yang spesial itu adalah di sana kan banyak komoditi daun jati. Nah, daun jati ini saya mikir mau diapakan ya gini kan, biar jadi sesuatu yang bermakna di pembelajaran, apalagi sekarang pembelajaran deep learning nih, yang harus mindful learning lah gitu kan ya, yang harus mengena, bermakna, menyenangkan gitu kan ya, berkesadaran penuh. Nah, ngapain saya repot-repot buat sesuatu yang masih harus buat. Nah, di sana tuh ada daun jati dan saya bukukan di sini di pemanfaatan daun jati dengan memanfaatkan teknologi kan sekarang Gen Alpha ya, Gen Z juga. Nah, saya coba kolaborasikan di mana media pembelajaran berbasis alam dijadikan pewarna alami. Nah, saya ikutkan Ikral Dikdaya waktu itu. Ya meskipun tidak masuk nominasi, tidak menyurutkan saya untuk semangat lagi untuk apa ya yang kurang dari inovasi saya. Dan anak-anak di sana itu sangat antusias dengan adanya praktek, apalagi IPA kalau tidak praktek anak-anak itu kurang semangat. Benar Bu. Makanya ayo Bu praktek. Oh, ada momen nih kebetulan ada lomba. Nah, ayo kita syuting. Seneng anak-anak di sana kalau di syuting gitu. Ayo yang bagus. Awalnya baju dikeluarin, dimasukkan Mbak, harus ganteng ya Bu, harus cantik ya. Kalau cewek ya kebanyakan dimasukkan juga bajunya. Kemudian saya mengadakan ya pembelajaran menggunakan waktu itu pemanfaatan daun jati dengan problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, gimana nih daun jati yang banyak ditemukan di Wono Asri ya, di Kuripan, sekiranya bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran. Nah, saya gunakan dengan memanfaatkan sebagai pewarna alami, pokoknya itu pewarna alami pada kain. Nah, anak-anak mikir, kritis juga anak-anak, kenapa kok tidak digunakan sebagai pewarna makanan? Nah, itu momen of truth ya kalau bahasa Inggris mungkin ya. Kok punya ide ya kamu nak, bisa dijadikan pewarna alami pada dijadikan pewarna makanan. Coba Bu, jangan asal nyoba, nah takutnya keracunan gitu kan. Jadi kita coba aja pakai pewarna kain, karena kain kan tidak dimakan. Nah, anak-anak antusias membuat ekoprint juga ya dengan batik jumputan ya, di mana saya di sana itu mengadakan pewarnaan menggunakan daun jati ya. Di sana pakai fiksasi asam menggunakan asam cuka, fiksasi basa menggunakan ya kapur apa waktu itu ya, kapur tawas ya, dari tawas itu pakai tawas. Jadi kita lihat spektrum warnanya seperti apa, mana yang lebih pekat, anak-anak itu bisa membedakan. Jadi anak-anak itu mengenal pelajarannya. Oh, jadi daun jati selama ini yang banyak di sini Bu, bisa dimanfaatkan sebagai pewarna alami ya Bu ya. Nah, kemudian datanglah pengumuman Ikral Dikdaya. Gimana Bu Aini menang Bu? Anak-anak semangat. Kan ngarep hadiah ya. Ada hadiah ya Bu ya kalau menang. Meskipun tidak menang, kalian tetap juara di hati Ibu. Apa-apa, meskipun Ibu tidak menang, mungkin tahun depan ada lomba apa, kita semangat lagi ya bikin inovasi pembelajaran, kamu bantu Ibu ya gitu. Alhamdulillah anak-anak semangat dengan adanya pembelajaran itu. Nah, itu momen yang sangat mengena, makanya saya bikin buku sampai dibukukan gitu di pemanfaatan daun jati ini, seperti itu Mbak. Baik, terima kasih ya. Wah, nih pendengar setia ya, dan itu beberapa momen yang dialami oleh Ibu Aini ya, sangat banget inspirasi dari mana Ibu pada saat itu benar-benar lagi nggak ada pemikiran untuk ikut lomba atau apa ya, akhirnya dipilih karena emang nggak ada lagi ya Bu. Dan akhirnya juga inspirasi dari
lomba itulah, kayak dari teman-teman siswa-siswi juga itu sangat antusias ya Bu ya. Oke, baik. Jadi berarti Ibu ini selain menjadi guru juga menjadi penulis nih pendengar setia ya. Oke, mungkin boleh sedikit diceritakan nih Bu, Ibu inspirasinya dari apa sih bisa jadi penulis seperti itu? Oke, terima kasih. Nah, inspirasi itu sebenarnya ada saat saya kuliah, Mbak. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, waktu itu saya ada tugas. Nah, tugas itu mau tidak mau harus mencari literatur kan. Waktu itu kan susah nih nyari literatur di digital waktu itu. Nah, dan dosen lebih mengarahkan pada literatur yang textbook. Nah, akhirnya saya ke Gramedia, ke Togamas, di sana ya, ke toko buku terdekat. Di sana banyak buku. Jadi waktu itu masa saya setiap bulannya, karena orang tua juga berdudi pendidikan sama kakak, jadi ada uang jatah buat beli buku gitu kan, dalam 1 bulan gitu, beli 1 lah gitu. Masa saya cuma jadi pembeli gitu kan ya. Bisa nggak suatu saat saya punya karya yang dipajang juga di toko buku? Itu mimpi saya waktu itu. Nah, setelah itu saya tidak fokus itu karena tugas banyak, praktikum kan, guru biologi nih, mau jadi guru biologi. Jadi tidak kepikiran, sudah ke mimpi itu, fokus sekiranya saya lulus gitu kan. Dan ada target juga nih dari kakak tercinta, kalau IP 4 tidak mau datang. Waktu itu, itu berat buat saya. Jadi tidak mikir mau nulis waktu itu. Jadi tantangan berat buat saya dan juga motivasi ya, effort ya. Jadi kayak saya nih, masa sih saya sudah tidak punya PW, pendamping wisuda gitu. Anak kakak tercinta tidak datang, cuma orang tua. IP 3,9 tua, waduh, gitu namanya kakak ya. Kalau tidak 4 saya tidak datang. Akhirnya dengan seperti itu saya sempat dapat nilai B, Mbak. B aja diulang sama saya karena kakak, gimana kok saya dapat B? Ya siap-siap gak datang saya wisuda. Waduh, baru diulang nih. Akhirnya saya diulang. Waktu itu profesor ya dosennya. Nah, itu lihat tuh Mbak Aini tuh diulang B tuh, bukan apa itu, dapat B tuh. Mau dapat apa, Mbak? Ya A, Prof gini. Alhamdulillah dapat A setelah diulang dan bisa dapat IP 4. Akhirnya kakak alhamdulillah datang dengan ya penuh hikmat lah wisuda waktu itu. Nah, kemudian setelah lulus kan namanya jadi pengacara ya, Mbak ya. Pengangguran tidak punya cara waktu itu. Akhirnya saya bingung nih, apa ya yang bisa saya lakukan, laptop biar tidak mati gitu kan, laptop biar berfungsi. Akhirnya, oh iya, saya kan punya cita-cita waktu itu pengen jadi penulis. Akhirnya saya menulis ya, yang buku pertama yang saya tulis waktu itu ini si Sinergi Prestasi dan Cinta. Anggaplah ini memang autobiografi ya. Jadi kalau kita menulis tidak berdasarkan pengalaman, saya tuh susah berkata-kata untuk berpuisi. Cuma saya lebih senang bercerita apa yang saya alami. Mudah-mudahan dengan apa yang saya tulis menginspirasi teman-teman yang di luaran sana bisa punya semangat ya. Kan kita kan khairunas anfa'ulinnas ya, katanya hadis ya. Apa artinya tuh? Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat gitu. Jadi seperti itu buku yang pertama, dan waktu itu alhamdulillah bisa selesai 2 buku, Mbak. Waktu itu di 2014 media pembelajaran dan implementasi pembuatan media pembelajaran biologi. Nah, ini waktu itu saya buat ini, tapi tidak bisa dipublikasikan waktu itu karena keterbatasan ekonomi lagi. Kalau tidak ada motornya kan harus uang nih, gitu kan. Iya, benar-benar. Jadi kan Jerbasuki mau beo kan, segala sesuatu butuh biaya. Jadi terbentuklah saya waktu itu tidak bisa dipublikasi, tapi file saya simpan, saya taruh Google Drive, saya simpan di flash disk, laptop takut rusak. Pokoknya saya simpan, saya jaga 2 file ini waktu itu. Nah, kemudian alhamdulillahnya ada rezeki lebih setelah 2023 ya, karena sudah jadi ASN, insya Allah level ekonominya meningkat ya. Alhamdulillah, amin ya. Nah, alhamdulillah saya bisa menyisihkan meskipun saya sama ayah ini jadi tulang punggung ya. Jadi adalah rezeki yang bisa saya sisihkan buat menerbitkan buku. Dan alhamdulillah saya merasa bahagia sekali ya, bisa buku yang dulu saya tulis waktu itu emak saya nih yang jadi motivasi awalnya juga ya. Almarhum emak ya, dari biologi dan sama si Presta ini. Emak tuh pernah cerita, saya itu tidak bisa sekolah bukan karena apa, karena buku saya itu, buku tulis emak itu dulu yang belakang ini saya tulis kulitnya, sama gurunya itu dibuang karena sudah kulit yang ditulis. Nah, akhirnya bilang ke orang tua, ke nenek, katanya nenek tidak usah sekolah, tidak usah, sudah fokus ibadah sama ngaji, toh nanti tidak kira jadi ustazah toh, itu namanya orang dulu ya. Iya, benar. Akhirnya dari situ cerita emak saya, wah
saya harus punya buku, mak bukunya mak kan dulu dibuang gitu kan sama orang yang ngajarin mak gitu kan. Mungkin itu cara orang dulu kan beda dengan sekarang nih ya. Dibuang itu mungkin kalau sekarang protes, kalau orang dulu enggak, kan beda ya, beda lain zaman ya. Iya benar. Nah, lalu saya gini, mak doain ya mak bukunya ini nih, saya kan dipanggil Eni kalau di rumah. Bisa terbit ya mak. Iya nak, apa gimana caranya? Ya harus ngajukan ke Perpusnas dulu. Nah di Perpusnas itu ada ISBN. Apa itu ISBN ya mak? Ini saya sering cerita kan. ISBN itu International Standard Book Number. Jadi nomor buku standar internasional mak. Wah ada internasionalnya, keren itu katanya mak. Ya mak, dicoba ya mak. Dan alhamdulillah ini terbit 2023 seperti itu. Lalu namanya itu ya katanya ada teman saya penulis juga di ST Kuripan tuh, SMP 1 Kuripan, Bu Erva. Beliau penulis. Nah ngomong ke saya, ayo semangat nulis, biasanya kalau sudah nulis itu kecanduan. Wah ternyata bener kecanduan bisa sampai 10 juz. Alhamdulillah. Udah 10 buku ya berarti Bu. Alhamdulillah udah 10 buku, alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan didengar oleh pendengar setia Bromo FM. Mungkin yang berminat kan bisa hubungi Bu Aini atau nanti ada kan di sosmednya juga ya kontak-kontaknya Bu Aini. Gitu. Boleh, nanti kita spill ya Bu ya. Makasih banget di spill ya, boleh banget. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Aini. Baik pendengar setia, wah itu merupakan salah satu momen yang sangat apa ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata tentunya. Jadi mana Ibu Aini ini selain menjadi guru yang profesional ya, dan juga ingin bercita-cita menjadi guru hebat tadi ya, itu juga saat ini menjadi seorang penulis nih pendengar setia, karena di sini sudah ada 10 buku yang sudah terbit tentunya ya, dan itu juga tidak mudah banget untuk Ibu Aini untuk menggapai semuanya seperti itu. Banyak banget hal yang terjadi tentunya ya Bu ya, sampai di detik ini tentunya ya, yang dimana dengan menghadapi sekolah yang sangat keterbatasan lah intinya ya. Nah dan juga Ibu Aini tidak turun semangat ya, patah semangat juga dengan bisa selesaikan menulis 10 buku hingga saat ini di pendengar setia. Nah itu juga sangat inspirasi bagi kita semua ya, gitu. Baik, mungkin kita sebelum lanjut kita break dulu ya Bu ya, bisa istirahat dulu. Nanti kita akan lanjut di pendengar setia ya. Namun untuk para pendengar setia nantinya mungkin ingin bertanya-tanya nih untuk narasumber kita di pagi hari ini, boleh banget dengan menghubungi Faye di nomor telepon 082132 606 388, atau juga nanti bisa melalui pesan via WhatsApp dengan nomor telepon 082143566948. Oke, Faye dan juga narasumber kita akan kembali lagi setelah satu lagu seperti ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di 92.3 Radio Bromo FM. Melihat medan jalannya, kemudian juga melihat siswa-siswinya seperti apa, seperti itu. Namun sahabat saat ini juga Ibu Aini tetap menjalaninya. Dan tak hanya itu saja nih pendengar setia ya, yang sangat inspirasi sekali nih Ibu Aini selain mengajar, itu juga merupakan seorang penulis. Wah ini yang sangat harus kita patut contoh nih pendengar setia ya. Jadi daripada gak ngapa-ngapain di rumah, cuma ngajar aja gitu ya, mungkin bisa jadi penulis nih untuk kalian semua dimanapun kalian berada tentunya ya. Entah menulis puisi kah, ataupun menulis cerpen loh mungkin ya, boleh banget. Ataupun kalau suka nulis banget ini novel aja deh. Jadi lebih tebel gitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah Ibu Aini, bagaimana sih cara Ibu ini membagi waktu ya antara mengajar, menulis, dan juga kehidupan pribadinya? Apalagi sekarang sudah sampai ada 10 buku yang Ibu tulis ya. Ini boleh diceritakan Ibu gimana? Ya, terima kasih. Jadi cara mengatur waktu ya Mbak ya. Jadi gini, kalau kita itu ada kembali ke komitmen, komitmen kita. Kalau punya komitmen, keinginan yang kuat ya, motivasi itu yang paling kuat itu dari intrinsik, dari dalam. Tapi motivasi di luar itu cuma sebagai pendukung gitu kan. Nah jadi cara mengatur waktunya saya seperti ini. Kan kalau pagi itu berangkat ke sekolah, sampai kita kan tugasnya ini sekarang ada peraturan nih. Nah kita pulangnya itu 14.30. Jadi mau tidak mau 14.31 tuh baru kita presensi pulang. Nah sekarang kan musim hujan nih Bapak ya. Musim hujan Masya Allah. Jadi kita itu habis di jalan, capek di jalan gitu kan. Tapi kembali lagi ke komitmen, sampai rumah itu saya kan 4:30. 4:30 itu kalau sudah saya selesai masak ya di rumah, kemudian sholat maghrib, daripada bengong ya, memang capek, cuma kan ingat ke cita-cita lagi, ingat ke motivasi emak juga kan. Nah mungkin
dengan adanya saya mencoba belajar jadi penulis ya. Sebenarnya ini masih penulis amatiran, Mbak. Belum pernah diundang ke ya, di event-event belum. Ini baru pertama, itu pun saya nyodorkan diri ya di sini. Ya gitulah namanya mencoba belajar. Jadi setelah usai sholat isya, saya coba buka-buka laptop lagi setelah tugas. Yang utama saya buka tugas dulu, isi laporan harian ya kan, juga perangkat pembelajaran juga dicicil. Oh besok mau ngajar apa nih gitu kan. Jadi misalnya besok materinya apa saya siapkan. Nah, kebetulan saya juga punya LKPD ya, buku LKPD Lembaga Kerja Peserta Didik, nama judul bukunya tuh Belajar Asyik IPA dengan LKPD. Nah, saya tulis juga di situ, ada rangkuman, ada komik, ada pertanyaan. Kebetulan di LKPD itu lebih banyak ke mind on activity, jadi ke berpikir ya, bukan ada yang untuk penelitian percobaan ada, cuma lebih cenderungnya itu LKPD mind on activity. Harapannya dengan adanya LKPD itu bisa di saat kita mau menanamkan konsep ke anak kita sudah tidak usah bingung-bingung lagi, ayo diterangkan ini ya, tinggal kita arahkan aja, itu ada LKS, silahkan kalian berdiskusi dengan temennya. Nah dari situ kita kan bisa nyicil satu buku nih gitu kan, itu satu buku LKPD gitu. Udah tiap malam ya, kalau capek kita istirahat ya, yang tahu badan kita capek kan kita sendiri ya. Jadi kalau kita sudah capek kita istirahat, kembali ke itu lagi, saya ingin menjadi guru hebat itu dan profesional gitu kan ya, belajar menjadi guru hebat, guru profesional, sampai dibukukan kan, ada situ belajar jadi guru hebat, guru profesional. Nah ini ada di bukunya dibawa. Nah ini nanti buat Mbak V nih, belajar jadi guru hebat, guru profesional, dan teman-teman yang radio Bromo juga bisa baca-baca. Dan saya juga kisahkan juga di sini ini sebagai inspirasi ya buat autobiografinya saya. Anak dagang ayam jadi ASN. Nah, anak dagang ayam, saya kan dagang ayam gitu ya. Jadi jadi ASN itu kan impian kebanyakan masyarakat desa nih, kebanyakan. Wah banget ya kalau jadi ASN gitu ya, apalagi memang cita-cita almarhumah ibu saya pengen anaknya jadi guru negeri gitu katanya. Jadi saya tulis di sini kisah-kisah saya. Ini ada kisah perjalanan karir dan cinta-cinta yang dimaksud di sini. Ya kita kan ya juga ingin dicintai juga kan ya. Ya tapi cinta diri sendiri dulu ya, cinta yang dimaksud nih cinta ya karena Allah juga ya. Juga ada di sini perjalanan cintanya Bu Aini ya, meskipun katanya ada seseorang yang berkata-kata nih. Teman-teman ya kata-katanya gini, biasanya Bu katanya temannya, kalau sukses di karir itu bisa jadi belum sukses di percintaan. Ada yang ngomong gitu. Itu kan katanya Bapak, kalau katanya Allah pasti disimpan gitu aja. Mungkin itu cara ngatur waktunya Mbak V, jadi tiap malam gitu kan. Itu kadang kalau kita itu kan kadang saya insomnia, susah tidur. Daripada susah tidurnya saya digunakan ke yang mikir macam-macam, apalagi ya di tengah kehidupan pribadi saya masih singlelillah gitu kan ya, single di jalan Allah ya. Ya berusaha lah tetap singlelillah di jalan Allah gitu. Tapi kalau ada yang tepat, why not kan gitu kan ya. Oke, seperti itu. Jadi setelah jam 10 itu kan belum bisa tidur nih sampai jam 12, buka lagi laptop gitu. Jadi cicil lagi apa ya yang bisa saya tulis gitu. Oh iya ya, saya kan alhamdulillah masih setor nih, ada 3 judul nih ke penerbit yang sekarang tinggal nunggu ISBN. Nah almarhumah mama kan baru jalan 2 tahun wafat. Jadi saya sebagai dedikasi saya mengingat kenangan tentang almarhumah ibu, saya membuat buku Emakku Karomahku gitu kan. Jadi saya masih menanti buku itu ada ISBN-nya seperti itu. Dan ngatur waktunya sih Mbak, kok kemana-mana. Oke, baik. Ternyata habis ini masih ada beberapa rencana lagi untuk menulis ya Bu ya. Namun masih tinggal nunggu ISBN-nya aja. Seperti itu, baik. Wah keren sekali nih pendengar setia ya. Ini juga bisa sangat inspirasi bagi kita semua ya, daripada di rumah gak ngapa-ngapain. Mungkin boleh juga bisa jadi penulis kayak Bu Aini seperti ini. Oke, baik. Nah kalau antusias dari siswa-siswi sendiri gimana nih Bu? Mungkin pernah nggak baca dari beberapa buku yang sudah Ibu bikin untuk mereka? Atau gimana? Kalau anak-anak itu antusias kan lihat di sosmed saya gitu kan. Bu, Ibu punya buku sendiri ya? Iya, nah, alhamdulillah. Nah, boleh ya saya baca katanya. Boleh, mau yang mana nak? Katanya. Yang waktu itu saya coba karena LKPD, ini aja dah biar ada manfaatnya ke pembelajaran. Ini aja nah yang Ibu bikin LKPD. Wah ya Bu,
saya bawa LKPD-nya. Kebetulan LKPD-nya agak saya bawa ada di rumah karena tebelnya 300 agak berat. Waduh. Jadi LKPD dari saya ya desain di Canva gitu kan. Ada komiknya juga, ada pertanyaannya. Nah, katanya anak-anak itu, wah bagus Bu bisa baca komik ya. Jadi saya itu lebih tertarik bacanya. Kalau cuma tulisan aja saya tidak suka gitu. Kalau ada gambar kan ada contoh-contohnya, Ibu juga kasih gambar-gambarnya gitu. Dan juga Ibu nanti diarahkan ke videonya juga ada di situ. Dan itulah respon dari anak-anak, sangat antusias gitu. Baik. Wah, pendengar setia ya yang mungkin nantinya ingin membaca buku karya Ibu Aini ya, boleh banget nanti bisa langsung pesen nih di sosial medianya. Mungkin juga boleh di-spill Bu, pesennya lewat mana aja? Kalau pesennya itu bisa lewat Gramedia Digital, di situ murah banget ya, seharga STeko nambah dikit ya, STeko ya, STeko nambah dikit, di situ ada Gramedia Digital, teman-teman masuk aja di Google-nya itu ya, di sudah browsernya Gramedia Digital, ketik kemudian ada pencarian, di situ ada gambar loop, ketik aja nama saya Aini Maskuro, di situ ada beberapa judul. Nah, teman-teman bisa miliki e-booknya. Nah, untuk buku fisiknya teman-teman bisa masuk ke sosial medianya Bu Aini, Aini Rupi _owner, atau di penerbit graf apa namanya, CV Anagraf gitu ya, CV Anagraf, di situ ada, di Shopee-nya juga ada, di Grafitin itu. Oke, nanti ada saya tuliskan, agak susah sih ajaannya Grafitin itu kalau ini loh Graflit, nah di Graflit itu ya. Di Graflit ya. Di situ sudah gratis ongkir kalau pakai Shopee di situ teman-teman. Baik Mbak Siana, untuk para pendengar saya yang tertarik banget ya untuk membaca buku dari Ibu Aini Maskuro ini ya, seputar belajar jadi guru, kemudian juga bagaimana cerita Ibu Aini selama dari anak dagang ayam ya Bu ya, jadi ASN ini banyak banget. Terus juga ada pemanfaatan daun jati nih pendengar setia. Wah, intinya banyak banget ya yang harus kalian baca tentunya nih, karena ini benar-benar sangat inspirasi sekali ya. Itu cerita dari Ibu Aini sendiri tentunya, seperti itu. Nah, kalian nanti bisa ke Gramedia Digital, cari aja nanti di Google ya tentunya ya, yaitu Gramedia Digital Aini Maskuro, cari aja namanya Ibu Aini Maskuro, atau juga di sosial media ya Bu ya, bisa langsung di Instagram ini Bu ya berarti. Aini Rupi apa tadi Bu? _owner. Nah, yang punya Instagram tentunya ya langsung saja cari nih namanya Ibu Aini, yaitu ainirupi.owner, yang dimana nanti kalian bisa langsung DM aja ya Bu ya untuk pemesanannya seperti itu. Baik Pak Siana, ini mungkin saya juga ada pertanyaannya tuh Ibu ya. Menurut Ibu nih, apa sih ciri utama guru yang dimana bisa disebut hebat dan juga profesional seperti yang Ibu cita-citakan? Oke, itu berat ya sebenarnya. Seorang guru dikatakan hebat dan profesional gitu ya intinya ya. Ya, seperti yang kita tahu, namanya cita-citanya kan setiap orang itu punya versi hebat ya. Versi hebatnya Bu Aini yang sudah dijelaskan tadi, guru yang humble, energik, brave, enthusiast, dan teachable. Nah, yang dimaksud profesional itu kita harus paham tupoksinya kita, apa sih kewajiban kita. Namanya guru kan kita harus bisa merencanakan pembelajaran yang bermakna, kemudian melaksanakan pembelajaran dan juga mengevaluasi, seperti itu. Itu baru dikatakan guru yang profesional. Apalagi kita teman-teman guru sudah pasti paham, sudah pernah yang sudah ya, dan mudah-mudahan semuanya mudah-mudahan tercover semua ke guru profesional dengan adanya PPG ya, pendidikan guru profesional. Nah, di sana sudah ditempa dengan pembelajaran apa sih yang dimaksud guru profesional, sudah seperti itu. Jadi bukan sekedar kita itu ke goalnya aja, kita harus ke prosesnya ya. Jadi guru yang mau belajar gitu ya, itu bagi saya itu adalah guru yang berusaha ingin menjadi guru hebat dan profesional. Kita harus semangat belajar kita tuh harus membara gitu kan, seperti itu, menyala gitu ya, menyala, semangat menyalanya belajarnya. Kan seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang apa sih yang dimaksud guru. Orang itu bisa dikatakan guru profesional yang hebat dan profesional, mungkin saya garis bawahi lagi, guru yang senantiasa untuk gemar belajar dan gemar mengajar, cintai pekerjaannya, maka
akan kembali ke kita lagi cinta itu seperti Oke, itu. baik pendengar setia ya, dan itulah menurut Ibu Aini tadi ya, bagaimana sih ciri utama dari guru yang bisa disebut hebat dan juga profesional, yaitu guru yang harus benar-benar bisa belajar dan juga mau untuk mengajar seperti itu. Karena kalau kita mencintai seseorang, maksudnya mencintai banyak hal itu ya Bun, tapi nanti cintanya akan kembali kepada Kembali lagi kita, ke kita, seperti itu. gitu. Baik, nah Bu, pernah nggak sih Ibu merasa ingin menyerah ya saat dimana menghadapi kondisi sekolah yang jauh dari kota, kemudian juga dengan aktivitas yang Ibu lakukan seperti menulis buku seperti ini gitu tuh, dan apa sih yang membuat Ibu itu tetap bertahan sampai saat ini? Oke, terima kasih, itu pertanyaan yang Oke. menyentuh ya. Sedikit menyentuh Oke, ya. menyentuh banget ya. Jadi ada sesuatu yang membuat saya keinginan menyerah tuh ya apa ya? Pernah terbersit gitu. Oke. Tapi alhamdulillah dengan support orang tua, ayah, dan ingat lagi ke almarhumah ibu, Iya. tetap bertahan. Nah di sini karena itu Mbak, kembali ke 3 iya. Oke, Iya yang saya sebutkan itu dengan guru yang 3 iya. Kita tuh guru spesial, bisa sampai sekolah aja alhamdulillah. Iya yang pertama itu biaya. Ya kita bukan mengeluh, kita sharing di sini kan ya. Iya. Jadi iya itu biaya yang kita keluarkan itu super effort ya. Kenapa saya bilang super effort ya? Ya teman-teman di luar sana sudah pasti paham dengan ya hak yang kita dapat itu bukan tidak bersyukur ya. Ya kita harus bukan rezekinya yang sedikit tapi syukurnya yang kurang. Makanya harus berbanyak syukur gitu kan. Ya yang pertama tuh biaya, apalagi kan biaya bensin, biaya motor, ya perawatan motor ya kan. Kemudian ya yang selanjutnya itu menantang bahaya. Yang lebih berbahaya dari SMP 3 itu jalannya ya ada banyak gitu kan ya. Cuma bagi Bu Aini yang punya keterbatasan, tidak bisa bawa motor karena ya kita tuh repot Mbak kalau ngomong ke orang yang tidak mau menerima gitu kan, menerima keragaman orang gitu kan. Kamu pasti bisa, kamu harus bisa. Masa mau nyiksa orang tua terus? Bahaya kalau ada kata-kata gitu. Itu yang bikin terbersit. Ya Allah kok sampai segitunya ya? Apa saya harus menyerah gitu kan? Ada banyak omongan Mbak ya. Ini nyiksa orang tua nih, uang ke sekolah masa sampai tua, mau sampai pensiun kamu udah bisa bawa motor. Saya dalam hati gini, tapi saya nyaut ke orang itu bukan nyiksa orang tua, cuma ini kewajiban orang tua katanya orang tua saya. Kemudian saya ngomong ke orang yang masa sampai pensiun tidak bisa bawa motor, insya Allah secepatnya bisa mukasi gitu. Bukan berarti saya itu tidak suka belajar, tidak bersyukur ditempatkan di sekolah anak gunung, maksudnya dengan medan yang 3 iya, biaya, payah, ya menantang bahaya gitu kan. Karena kanan kiri sana jurang Mbak, pernah saya hampir jatuh sama ayah. Bahkan teman saya itu namanya Bu Ira itu jatuh dan patah tulang. Tapi tetap semangat ke sana karena bisa bawa motor sendiri. Karena Bu ini spesial kelainan tidak bisa bawa motor, ya ditungguin ayah di sana. Nah, jadi kita itu tetap semangat karena kembali ke tujuan komitmen tadi ya katanya ayah, apalagi support dari orang tua ini paling penting. Meskipun almarhumah emak sudah wafat, sudah berpulang, tapi saya yakin doanya beliau semasa hidup tetap melindungi saya dimanapun saya berada. Jadi saya ingat itu, aku harus tetap bertahan gini saya. Apalagi nih cita-citanya emak ingin jadi anaknya jadi guru negeri gitu katanya. Jadi itu yang saya ingat, saya harus bertahan seperti itu. Dan saya juga punya harapan terbesar nih juga. Nah, mungkin didengar oleh Gus Bupati dan juga seluruh jajarannya. Bukannya kita tidak bersyukur dengan adanya sekolah yang jauh dari rumah, kan banyak, bukan cuma Bu ini aja. Doa terbesar saya mudah-mudahan program Gus Haris dengan guru dekat domisili, guru mengajar dekat domisili segera terrealisasi, agar kami guru yang menempuh jarak yang jauh dengan medan sulit, apalagi dengan keterbatasan kompleksitas yang banyak, bisa lebih produktif lagi dalam berkarya, mengajar, bisa lebih semangat lagi. Nah, kalau sudah lebih semangat lagi ya yang 3 ini kan tidak kita alami gitu kan. Jadi lebih produktif. Nah, kalau kita ngajar di sekolah yang maju yang medannya tidak sulit itu berprestasi itu sudah biasa, apalagi kita berusaha untuk berprestasi itu luar biasa katanya kakak saya, guru saya itu kakak saya. Mungkin bisa didengar harapan terbesar saya, doa saya agar kita itu guru bisa
bisa lebih sejahtera, amanah religius, eksis berdaya saing, Oke, Probolinggo sayang. saing, seperti Oke. itu. Ya begitu lah, Mbak. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Aini ya. Wah, mendengar sih ya, ternyata Ibu Aini ini bukan pernah ya, tapi juga mengalami medan yang benar-benar sulit banget ya. Entah juga keterbatasan daerah ya, dan juga berharap apa yang sudah di Probolinggo saya tadi ya Bu ya. Probolinggo saing. Bisa tetap dilanjutkan dan juga dijalankan nantinya untuk guru-guru ya, apalagi di tempat-tempat terpencil ya Bu ya. Amin. Baik, mungkin Ibu ada ada pesan yang mungkin ya untuk sekolah SMPN 3 Kuripan ini, dan juga untuk anak-anaknya sih, lebihnya ke siswa-siswinya. Oke, untuk pesan untuk sekolah tempat kami mengajar ya sebenarnya kita harus tetap semangat memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik kepada anak didik kita, meskipun kita 3 ya tadi, payah, biaya, dan menantang bahaya. Insya Allah, katanya teman saya Pak Kosim, kenapa saya sebut teman ya, biar teman-teman itu ya, kita kan membawa nama lembaga, bukan buat ini aja yang podcast gitu kan ya. Dan pemimpin kami Bapak Eko Hartoyo mudah-mudahan sehat selalu, dan juga teman-teman ya Pak Kosim semua, sudah Bu Ira, Pak Huda, Bu Didia ya, dan juga ada Pak Nizar, Pak Anas ya, guru-guru kami semuanya, teman-teman kami sehat. Kita harus tetap semangat memberikan yang terbaik kepada anak didik, dan tetap kita harus banyak syukurnya. Bukan rezekinya yang sedikit, tapi syukurnya harus kita banyakin gitu pesannya untuk kita. Karena secara akademisi teman-teman saya yakin semuanya jadi guru hebat, guru profesional semua. Cuma ya, pesannya itu harus tetap semangat dan harus tetap ceria gitu. Dan untuk anak didikku, mudah-mudahan kalian mendengarkan ya. Insya Allah belum mendengarkan, ini masih jam-jam itu ya, jam-jam sekolah ya. Apalagi di sana kan ya kesulitan sinyal juga, mungkin sering padam ya. Mungkin nanti bisa di siaran ulangnya, saya punya rekamannya, bisa didengar. Pesannya Ibu, kalian harus tetap semangat, kalian harus sukses, buktikan bahwa anak gunung juga bisa sukses, anak gunung juga bisa berhasil. Karena bukan di mana tempatnya kalian berada, tapi dari niatnya. Kalau niat sudah bulat, sudah kuat tekadnya untuk menjadi orang sukses, insya Allah kalian pasti sukses. Itu pesannya buat anak-anak saya, anak didik kami ya. Terima kasih banyak Ibu. Wah, terima kasih ini untuk para guru-guru yang ada di SPN 3 Kuripan tentunya, dan juga siswa-siswinya ya. Nah ini ada satu pesan lagi mungkin ya Bu ya, pesan Ibu untuk guru-guru yang mungkin sebenarnya ini memiliki potensi menulis tapi belum berani memulai. Pesan untuk teman-teman yang punya potensi, semuanya pasti punya potensi. Karena kalau guru itu produknya menulis itu ya apalagi yang mau dituliskan bahan ajar, menulis bahan ajar. Buktinya teman-teman itu pasti bisa membuat bahan ajar. Nah, ayo kita mulai dengan membuat bahan ajar dulu. Kemudian ya seperti teman-teman buat sudah, misalnya LKPD, bahan ajar seperti bahan bacaan, buat semenarik mungkin. Kemudian teman-teman langsung ajukan ke penerbit. Tadi sudah ada contoh penerbitnya itu. Silahkan kalian teman-teman kirim naskahnya, nanti bisa sharing-sharing, dan untuk biaya insya Allah terjangkau. Dan untuk jadi penulis itu tidak perlu modal besar juga, karena saya alhamdulillah dipertemukan penerbit yang amanah ya, penerbit yang benar-benar berdedikasi juga, benar-benar baik menurut saya. Alhamdulillah, artinya hampir, ini ada 2 penerbit soalnya, ini hampir semua buku saya ini banyak yang penerbit yang graflit itu. Dan alhamdulillah meskipun ya belum terjual banyak karena belum dikenal mungkin ya, alhamdulillah saya merasa bahagia sekali. Jadi langkah pertama buat teman-teman yang punya potensi itu intinya harus berani mencoba dulu. Berani mencoba dulu. Kemudian kalau sudah berani mencoba, kita kan kalau tidak dicoba tahu tidak kita berhasil atau tidak, kita coba dulu. Kalau kita misalnya belum berhasil, coba lagi gitu. Seperti itu pesan untuk teman-teman. Pasti bisa kok teman-teman, guru tuh bisa, cuma tinggal satu mau atau tidak gitu aja. Baik, terima kasih untuk Ibu Aini ya. Wah, pendengar setia, banyak sekali yang kita dapat ambil dari kisah Ibu Aini ya, perjalanannya mulai dari pertama kali masuk di kawasan pegunungan ya Bu ya, sampai akhirnya juga bisa memberikan waktu dengan menulis karyanya, dan dimana sekarang sudah banyak sekali buku yang sudah diterbitkan ya. Ada 10 buku juga nih dibawa ke radio loh pendengar setia ya. Baik, dan mungkin itu ya
yang dapat kita sajikan juga untuk para pendengar setia dimanapun kalian berada, dan semoga apa yang sudah Ibu Aini tadi sajikan untuk kita bisa memberikan inspirasi untuk kita semua juga, dan juga semoga program Bapak Bupati ya tentunya ya bisa segera direalisasikan untuk guru-guru agar bisa dekat dengan domisilinya seperti itu. Karena memang benar-benar kalau guru tuh harus sabar dan juga punya tekad kuat ya Bu ya, apalagi untuk membagikan ilmu kepada siswa dan siswi seperti itu. Baik, penelitian dan sudah tidak terasa nih kita sudah berada di menit ketiga lepas pukul 10.00 ya. Lumayan panjang ya ngobrolnya kali ini ya. Wah, dan waktunya mungkin kita harus pamit undur diri nih pendengar setia ya. Ya, dari perbincangan kita hari ini tentunya kita semua bisa belajar bahwasanya menjadi guru hebat dan juga profesional itu bukan soal fasilitas lengkap ataupun sekolah yang megah itu ya Bu ya, tapi tentang hati yang tulus, semangat yang tak pernah padam, dan keyakinan bahwa setiap anak itu dimanapun mereka berada berhak mendapatkan pendidikan yang terbaik. Nah, kisah Ibu Aini ini tentu saja bisa mengajarkan kita semua ya bahwasanya keterbatasan itu bukan alasan untuk berhenti berkarya tentunya ya Bu ya. Justru dari sekolah-sekolah anak gunung, nah lahir nih semangat luar biasa yang dimana mimpi-mimpi besar dan juga perjuangan ini tanpa batas. Terima kasih untuk Ibu Aini ya atas inspirasinya, dan juga semoga selalu diberikan manfaat juga untuk kita semua ya Bu ya, dan juga bisa memberikan wawasan tentunya untuk kita, apalagi untuk anak-anak muda seperti saya ini masih masuk anak Gen Z ini Bu. Oke, baik, tetap semangat belajar dan juga tetap rendah hati ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa dari Faye dan juga Ibu Aini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.